karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kenken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada, berjumpa lagi untuk pagi hari ini dialog interaktif Hai Bali Kenken RRI Singaraja. Dan tentunya sungguh luar biasa pagi hari ini kita bisa bertemu dengan salah satu sosok yang sangat menginspirasi ya untuk murid-muridnya juga, pastinya juga buat teman-teman yang lainnya. Dan pagi hari ini kami bersama dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Singaraja, yaitu Bapak Nyoman Sudiana SPD MPD. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Nyoman. Om Swastiastu Ibu. Iya, salam sehat selalu. Luar biasa nih, di tengah-tengah kesibukan masih sempat hadir untuk hari ini. Iya. Baik, ini selamat ulang tahun dulu nih untuk Span 6 ya. Yang ke-29. Ya. Untuk itulah topik kali ini menginjak usia ke-29, Span 6 Singaraja taburkan berbagai prestasi. Ini kalau ngomongin prestasi saya tahu sekali karena saya juga mengikuti beberapa informasi tentang prestasinya SMP Negeri 6. Itu banyak sekali, Pak. Luar biasa. Seperti apa nih, Pak? Silakan. Baik Ibu, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi kepada semua pemirsa RRI yang bisa mendengarkan siaran ini. Saya ucapkan salam panjalumat, Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua, salam nama budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas undangannya kali ini terkait dengan sekolah kami SMP Negeri 6 Singaraja, di mana tanggal 5 Oktober niki merupakan ulang tahun yang ke-29 di SMP Negeri 6 untuk SMP Negeri 6 Singaraja. Perlu Ibu ketahui bahwa sebelum SMP Negeri namanya SMP Negeri 6 ini dia sekolah ST, sekolah teknik STN, sekolah teknik negeri dulunya. Ya, tahun 60-an kalau nggak salah ya. Baik. Kemudian dirubah 29 tahun yang lalu menjadi SMP Negeri 6 Singaraja. Terkait dengan SMP Negeri 6 Singaraja, sekarang ini merupakan sekolah penggerak Ibu. Sekolah penggerak. Siap. Jadi mungkin sudah pernah saya sampaikan di Buleleng ini ada 9 SMP yang merupakan sekolah penggerak. Itu merupakan program dari pemerintah, program Merdeka Belajar. Jadi salah satunya adalah sekolah penggerak, di mana sekolah penggerak ini diwajibkan untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka ini secara garis besar kegiatannya ada empat pilar kegiatan, yaitu intrakurikuler yang terkait dengan pembelajaran mata pelajaran, kemudian kokurikuler yang sekarang disilahkan dengan P5. Ya, apa itu Pak? Project? Penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kegiatan yang ketiga adalah ekstrakurikuler. Kemudian yang terakhir adalah budaya sekolah.
Oke. Jadi itu berkolaborasi di dalam kegiatan di kurikulum Merdeka ini. Nah, di dalam kegiatan itu masing-masing punya spesifikasi khusus. Iya. Jadi untuk intrakurikuler adalah bagaimana mengefektifkan pembelajaran di kelas. Kemudian kurikuler ini terkait dengan karakter yang sekarang adalah profil pelajar Pancasila. Oh, ya, karena memang Itu. makin dikencangkan secara khusus ya, secara khusus ya. diberi Oke. waktu itu. Iya, siap. Jadi itu. Kemudian kalau ekstra kan sudah dari dulu. Dari dulu Sudah ada dulu, memang nggih. ya. Kemudian terkait dengan budaya sekolah, jadi budaya sopan santun, Iya. disiplin. Oh, itu juga ada ya, Pak? Iya, Oke, itu siap. kan pembiasaan itu di dunia ya, Oh, di masing-masing sekolah. oke, Gitu. siap. Jadi itulah kan. Kemudian di SIMPI 6 SIMPI Negeri 6 Singaraya sendiri itu kita berusaha memaksimalkan semua. Apalagi kita di sekolah penggerak yang merupakan jargonnya itulah bergerak, tergerak, menggerakkan. Oh, wow, luar Ya, biasa. jadi kalau kita tahapnya sekarang sudah tahap menggerakkan, Ibu. Menggerakkan. Jadi sudah mulai kita mengimbaskan praktek baik kita. Terkait dengan itu bonusnya ini, Ibu, kita bukan sebenarnya bukan istilahnya melulu untuk mencari prestasi, tapi Oh, bonusnya oke. adalah prestasi. Iya. Di antaranya adalah berbagai bidang nih, berbagai bidang. Jadi ada di akademik, ada di seni, kemudian ada di olahraga juga, itu gininya. Jadi kebetulan di bulan Oktober ini mungkin Hari hari bulan spesial ya. bulan spesial. Memang termasuk banyak sekali kita Prestasi yang didapatkan di bulan Raya. Oktober niki. Baik. Ini kan kalau boleh flashback kan tepatnya tanggal 5 Oktober ya. Waktu acara puncak hari ulang tahun ke-29 SMP Negeri 6 ini ada acara apa Pak spesial di sekolah nih waktu itu? Kalau boleh diceritakan. Ya. Kalau tanggal 29 sebenarnya kita Tanggal 5, Pak. Tanggal 5 Oktober. Sebenarnya ini kita kan sebenarnya mau sederhana saja. Karena memang dari segi pembiayaan kan kita tidak boleh memakai dana positif. Tidak boleh. Iya. Tetapi di kegiatan itu sangat luar biasa, Ibu. Karena ini kita menyerahkan kepanitiaannya ke anak-anak, terutama di siswa OSIS itu. Tetap kita yang memang mendampingi. Mereka membuat acaranya, mencari sumber dana, kemudian menyusun, kemudian termasuk melakukan itu, sehingga luar biasa sekali. Saya juga tidak mengira sampai sewah itu ulang tahunnya. Karena kontribusi dari anak-anak murid sama guru-guru juga gitu ya. Iya. Jadi ini hasil kolaborasi. Yang luar biasa. Jadi anak-anak kemudian jadi guru hanya dia mendampingi, kemudian mengarahkan, tapi anak-anak tetap melaksanakan. Di antaranya mereka mencari sumber dana melalui membuat basar. Jadi mereka itu selama itu mereka membuat basar. Kemudian juga terkait dengan lomba-lomba mereka juga yang menyusun. Cuma kita kasih semacam clue atau misalnya sekarang coba buat nanti yang lomba terkait dengan literasi. Terkait dengan pengolahan sampah yang seperti itu. Itu dan yang ini berhubungan juga dengan di P5 itu. Jadi menuju profil pelajar Pancasila itu. Jadi dan hasilnya memang luar biasa. Dan ini mereka juga sendiri anak-anak itu mencari pendukung, misalnya untuk hadiah, mereka cari rekanan ini rekanan gitu. Baik. Sehingga memang luar biasa sekali di hasilnya itu. Baik. Ini ada yang unik tadi disampaikan oleh Pak Nyoman. Ada pengelolaan sampah nih, padahal di sekolah ya hitungannya. Tapi ternyata kalau yang saya tahu kan di lingkungan rumah gitu, di lingkungan masyarakat maksudnya. Tapi ini di sekolah juga diadakan pengelolaan sampah. Itu seperti apa Pak di SMP Negeri 6? Kalau pengelolaan sampah, kalau sekarang kita nih dalam artian begini, Bu. Kita memang sudah merencanakan pengolahan sampah organik dan organik, dan anorganik, sampah plastik, sampah ini.
kemudian dengan pengolahan sampah di organik jadi sampah daun, terus sisa makanan. Kemarin kita memakai melalui proyek P5 itu Bu. Jadi mengolah sampah menjadi di daur ulang menjadi hal yang berguna. Contoh misalnya menjadi pupuk, POC, kemudian menjadi ekoenzim. Terus kemarin ini yang spesial adalah membuat VCO, Bu. Oh, VCO itu ya. Kan karena itu kalau yang saya tahu VCO itu kan agak sulit. Berarti anak-anak sangat antusias dong untuk mengetahui dan belajar untuk membuat itu. Iya. Ada dukungan juga dari, maksudnya ada pembimbing? Memang tetap didampingi. Ya, siap. Jadi sebelum melakukan itu sesuai dengan proyek yang kami lakukan, diantaranya itu dan pembuatan VCO itu di latar belakangnya begini Bu. Kalau di CP6 itu kan merupakan sekolah yang punya SK bernuansa Hindu dia. Iya. Di mana kegiatan persembahyangan memang kita spesifik dia di sana. Spesifik, oke. Salah satu gininya adalah untuk mengurangi sampah saat sembahyang bersama itu. Jadi kita mengarahkan anak-anak supaya tidak atau mengurangi membawa canang itu Bu, canang sari itu. Karena dari pengamatan kita mereka membeli canang sari mungkin sekitar 2.000 dapat 5 tuh mungkin Bapak ya. Itu mereka kebanyakan mereka pakai istilahnya canang itu dipakai sembahyangnya, artinya untuk membakti. Tapi kita arahkan kemarin anak-anak untuk canangnya lebih baik nanti kalian kumpulkan uangnya di per kelas, kemudian belikan canang daksine. Jadi gitu. Itu dari kumpulan itu diberikan canang daksine kan misalnya 2.000 per anak. Jadi dikumpulkan. Setelah dikumpulkan mereka kumpulkan di kelas masing-masing. Setelah dikumpulkan kelas masing-masing mereka beli canang daksine 2 Ibu. Satu kelas itu 2. Ya, satu untuk diaturkan. Yang satu lagi untuk di kelas mereka. Di pelangkiran itu. Ya. Jadi karena dari segi hierarki pengetahuan dia, canang daksine kan lebih tinggi hierarkinya kalau kita maturan. Biarpun itu secara bersama-sama dilakukan. Dan itu memang banyak sekali manfaatnya. Yang pertama mereka bisa mengumpulkan uang, kemudian sisa dari uang beli daksine itu mereka punikan Ibu. Jadi kita melatih anak-anak itu mendana punia. Karena kita tahu juga untuk zaman sekarang kan punia merupakan salah satu bakti yang baik, yang bagus untuk mereka didikan lakukan. Iya, dan jangan lupa cara ikhlas ya Pak ya. Iya, ikhlas ya itu dah. Asumsinya kan begini Bu. Mereka kan tetap cuma keluar uang mungkin cuma 2.000. Kemudian efeknya yang pertama mereka dapat mempunyai yang di mana uang dari punya ini kita pakai untuk kegiatan bandan sehari-hari Bu. Kita bandan sehari-hari itu habis sekitar 800.000 per bulan. Per bulan karena kita itu masegah kemudian punang metilam karena itu tidak bisa dibiayai dari dana bos. Agak sulit nanti SPT-nya itu tuh. Kemudian yang kedua melatih mereka kita mencintai lingkungan karena ketika memakai canang sari sampahnya banyak sekali. Namanya anak-anak kadang-kadang dipakai lempar-lemparan kan begitu ya. Selain berantakan ya. Sampahnya juga banyak. Itu. Nah setelah itu mereka dengan daksine kemudian membaktinya itu kita arahkan memakai bunga, bukan canangnya dipakai membakti. Meskipun kadang-kadang mereka masih saja gitu, tapi kan sudah dikurangi, sampah dikurangi. Terus yang kedua ternyata ada permasalahan lungsuran daksine nih Bu, banyak sekali. Iya, karena kan ada isinya hitungannya ya, 30 kelas, dua setiap ini, kemudian 1 bulan 2 kali, mungkin sekitar 4 itu. Itulah yang dimanfaatkan. Nah, itu dimanfaatkan. Luar biasa. Ini idenya luar biasa loh Pak, karena memang biasanya selama ini juga ya kalau untuk di pemakai warga gitu, maksudnya setiap rumah itu memang belum tentu dipakai juga karena ngumpulin satu untuk berapa kali, tapi ini kalau sekali pakai 30 kelas
kan lumayan Ya, banyak ininya Pak bisa, ya. itu gini Nah, ya, ya. itu diproduksi memang di sekolah apa gimana Pak? Untuk di sekolah aja. Di sekolah aja, baik. Dan kalau di P5 sebenarnya kan tujuan utamanya kan sebenarnya bukan produknya Ibu, Oh, oke. tetapi proses. Oh iya iya iya. Jadi produknya itu hanya bonus ya, Oke, hanya siap. bonus. Jadi diproses anak-anak memang kemarin kita arahkan contoh misalnya di kelapa daksinin itu kita tidak pakai mesin untuk memarut itu. Memarutnya. Oh, manual. Manual. Oh, kita latih. oke. Makanya lucu kemarin. Oh berarti bawa alatnya sendiri dari rumah setiap anak atau gimana nih Pak? Disediakan di sekolah atau mereka memang bawa? masing-masing Oh di masing kelompok bawa. masing. Oke Kan- siap. Kan mereka punya di rumah Iya, parut kelapa, kan pasti punya iya, mereka. iya. Jadi kayak ada kerajinan tangan lainnya yang terjadi ya Pak ya, Iya. dan ada hasilnya gitu ya. Oke itu siap. dah. Sehingga makanya gini Bu, apa namanya, lucu dan memang mereka senang. Ah iya iya. Mereka membelah kelapanya, kemudian mencongkelnya itu. Yang tadinya Terus, nggak tahu dan nggak ya, bisa. Iya mereka dan memarut. Yang lucu memarut Bu, mereka sama banyak anak-anak yang tidak pernah memarut di rumah. Oh oke siap. Tapi mereka senang, biarpun mungkin ada luka, cuma kita arahkan gimana caranya memarut, kemudian Oke. itu hal yang proses yang luar biasa saya kira. Dan anak-anak memang yang senang sekali itu, karena mungkin tidak pernah selama hidupnya begitu. Iya, karena selama ini cuma taunya ya sekolah kalau emang membantu ibu cuma sekedar nyapu gitu Iya. mungkin ya. Tapi untuk di dapur mungkin belum kayak Iya. gitu. Tapi kalau yang diikutsertakan untuk aktif Pak, apakah memang dari kelas sebutannya kalau sekarang kan kelas berapa aja Pak? Kelas 7, 8, 9 ya? Kalau kelas kan 7, 8, 9. Apakah semuanya memang diikutsertakan dalam aktivitas ataupun kegiatan sekolah? Begini Bu, kalau untuk kelas yang mengikuti kurikulum Merdeka adalah yang kelas 7, kelas 8. Kelas 8. Oh, oke. Kita sudah memasuki tahun kedua nih Ki. Oh, iya iya. Kemudian untuk masing-masing kelas, jadi masing-masing kelas atau masing-masing tingkatan itu, Iya. dia punya tema P5 masing-masing. Kelas 8, kelas 7. Yang kelas 7 ada sekarang adalah itu udah salah satunya adalah membuat VCO itu. Kalau yang kelas 8 kemarin ini membuat gini Bu, teh penjor itu Bu. Oh, Membuat oh kelakar. bisa juga. Mereka bisa karena buat kelakar, buat sampaian dan Oke. dan itu teh penjor itu. Mereka juga sama juga dengan yang lain. Karena ini lucu Ibu. Saya sendiri kemarin pengalaman di Merajaan sendiri. Oke. Ketika memasang penjor ternyata orang-orang yang mungkin seusia kita sudah menikah, sudah begini kan. Kalau di Merajaan kan begitu ya. Iya. Banyak juga yang nggak tahu masang penjornya itu. Iya, pas Gimana yang ketika- benar itu. Oh, Jadi iya. atas ide itu kemarin kita di proyek untuk kelas 8 kita pakai itu. Kalau yang kelas 7 salah satunya membuat VCO itu. Oh, gini. jadi memang di bagi-bagi Iya, hitungannya ya. Temanya lain-lain. Temanya lain-lain. Iya. Karena biar semuanya multi talenta ya. Iya, gitu. Sampai kelas 9 nanti Bu. Nanti. Jadi Oh, oke. dalam 3 tahun ini ada minimal ada 7 tema yang kita harus buat nih. Gitu. Baik, Iya, kita- siap. Wah, ini seru sekali ya SMP Negeri 6 ya. Jadi mungkin untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Singaraja yang mungkin sekolahnya putra-putrinya sudah di SMP Negeri 6, jangan khawatir ya untuk hal-hal yang positif yang baik yang didapatkan oleh putra-putri Anda. Dan nantikan pembincangan kami selanjutnya setelah yang berikut ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus, terus. Kiri, balas, kanan. Terus, ya terus. Hop, stop. Aduh, hancur mobil saya. Hei,
matamu di mana? Aba-aba yang benar dong. Maaf Pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga Pak. Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus. Saya kan juga punya hak sekolah Pak. Baik, masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang sudah menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Singaraja Official untuk dialog interaktif pagi hari ini. Nah, kita kembali lagi berbicara, ngobrol itu ya. Ngobrol santai ya Pak ya. Karena mungkin hitungannya nih, mohon maaf juga, ini ada masukan dari pendengar kok kayak ada suara musik ya. Jadi hari ini kami masih menampilkan acara Festival Pelajar Nusantara RRI Singaraja yang besok adalah hari puncaknya, dan hari ini adalah kami mengadakan lomba tari kreasi dan juga lomba recycle fashion show. Nah, ngomongin soal fashion show nih, tadi Bapak mengatakan bahwa murid Bapak ikut juga untuk lomba hari ini untuk recycle fashion untuk Festival Pelajar Nusantara nggih? Iya Ibu. Berapa orang mewakili? Ini satu orang. Oh, iya. Cuma mereka yang terlibat banyak sekali nih Bu. Oh iya, karena memang persiapannya ya luar biasa ya. Yeah. Dapat nyontek tadi Pak saya Pak. Itu Pak, ya jangan di-spill sekarang. Jadi kalau pengen lihat jangan lupa nanti langsung ke kewantilan RRI Singaraja ataupun melalui kanal YouTube-nya RRI Singaraja. Nah, memang kalau ngomongin soal prestasinya SMP Negeri 4 Pak ya. SMP 6, mohon maaf. SMP 6 ini dari total murid semua berapa Pak kalau boleh tahu? Total murid sekarang 971 kalau salah ya. Wow, oke. Berarti kan emang saya dengar juga ada penambahan setiap tahunnya Pak ya? Kita kan setiap tahun itu menampung sekitar 10 kelas untuk sekolah Kenten. Masing-masing tingkat kelas-kelas juga baru. Jadi masing-masing kita berusaha batasi isinya 32 supaya hasil pembelajaran maksimal. Cuma memang ada toleransi untuk isi ini sekitar maksimal 36. Kalau sudah lebih dari itu sudah pembelajaran sudah dipastikan tidak efektif. Jadi kalau sudah lebih isinya dari 36 dari satu kelas untuk SMP, pasti sudah tidak efektif. Itu intinya. Berarti kalau gurunya di sana Pak, SMP Negeri 6? Jumlah guru total yang mengajar? Jumlah guru kita sekitar 65 orang. Wow, banyak juga ya Pak ya? Iya, 65 orang. Sudah mulai ada yang bertanya nih melalui WhatsApp-nya Pro 1 nggak Pak? Siap-siap untuk silakan. Yang pertama dulu nih, selamat pagi untuk Bapak Romi Rudite. Selamat memperingati hari ulang tahun SMP 6 Singaraja. Semoga tetap menjaga kualitas dan menjadi bagian dari masyarakat. Pertanyaan saya, dulu SMP Negeri 6 ini adanya di Kampung Tinggi, Jalan Surapati. Ini kalau tidak salah ya. Dan tolong diceritakan kenapa sekolah itu pindah ke lokasi yang sekarang. Dan lulusan SMP Negeri 6 yang tergolong berhasil sebagai contoh, ada siapa sajakah dari SMP Negeri 6? Mungkin Bapaknya tahu, mungkin sebagai pejabat misalnya. Terima kasih. Dari Bapak Romi Sudite di Jalan Trikandi. Itu dulu ditanggapi. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang Bapak Romi Sudite ya. Iya, Jalan Trikandi. Ini kalau nggak salah nih saya sering yang sering aktif di FB nih ya. Benar Bapak ya. Ini selamat Kedan Bapak, sekali lagi selamat pagi menjelang siang. Terima kasih sudah ikut interaktif di acara RRI ini. Terkait dengan pernyataan Bapak, pertanyaan Bapak, ya memang benar ini di Kampung Tinggi namun Bapak. Kampung Tinggi pertama kali di waktu dia masih menjadi ST Bu. Oh, masih ST tersebut. Kampung Tinggi persis di apa namanya? Di depan ini sekarang dia SMP 3. Oh, tetanggaan dulu. Tapi yang SMP 3 itu dulu SD dia Ibu. Oh, gitu. Jadi ceritanya begini, karena dia tahu persis dulu karena sebelum jadi kepala sekolah saya juga pernah menjadi guru di SMP 6 ini. Jadi di sana ceritanya itu ada SMP 3 itu mendapatkan gedung dia Bu, bantuan gedung. Gitu. Bantuan gedung. Kemudian pada saat itu SMP 6 dua lokasi belajar ya. Satu di Kampung Tinggi, satu di Jalan Bisma.
bekas SKKA dulu namanya tuh. Jadi di jalan Bisma. Nah pada saat itu adalah bantuan gedung untuk SMP3. Nah, kemudian pada saat itu nego kepala sekolahnya kalau nggak salah supaya bangunannya itu diberi ke SMP 6. Kemudian lokasi yang SMP 6 yang di Kampung Tinggi itu diberikan SMP 3 gitu gedenya. Nah, cuma kita kan nggak tahu kebijakan di atas pada waktu itu. Sehingga pada saat itu gedung yang memang diberikan untuk SMP 3 dibawalah ke SMP 6 yang di Bisma. Kemudian lahan yang di SMP 6 diberikanlah ke SMP 3 Singaraja. Terus karena SMP 3 Singaraja itu berseberangan, berseberangan tukar guling lagi dengan SD. SD yang sekarang ini ada yang akhirnya di SMP 3 menjadi satu. Sekarang dia menjadi SD di sana dulu. Itu gedenya. Itu sepengetahuan saya seperti itu Bapak. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Romi. Pak Romi. Kalau kemudian dengan terkait prestasi, nah niki Bapak, ini mungkin mohon maaf kalau dulu SMP 6 ini kan sudah baru mulai berbenah ya. Baru mulai berbenah dan kita untuk prestasi kemarin kalau tidak salah saya ketemu dengan alumni SMP 6 yang menjadi pas pampres. Oh wow. Ketemu di sana. Pada waktu kunjungan Pak Jokowi di Tamblang. Oh, waktu di Tamblang. Ya, waktu di Tamblang kebetulan dia beliau yang kenal sama Bapak. Sama gurunya Dumun. Oh, sama gurunya Dumun, geng. Karena saya kan waktu dia di sana saya belum mengajar. Belum di sana. Sudah tidak di sana saya ngajar. Ketemu itu salah satu kegiatan alumni dari SMP Negeri 6 Singaraja. Dan sekarang mudah-mudahan dengan kondisi sekarang kita mencetak bibit-bibit baru. Karena dulu pernah diplesetkan Bu, ST itu sekolah tak terdengar. ST di sekolah tak terdengar. Nah, sekarang dengan berubah menjadi SMP 6 kita selalu mengadakan perbaikan. Jadi dari kepala sekolah terdahulu kita selalu mengadakan gitu perbaikan sehingga sekarang seperti ini. Jadi sampai prestasi terakhir yang merupakan nasional ini kan secara umum kan lolos di sekolah penggerak itu. Itu merupakan indikator dari SMP 6. Wow, luar biasa. Demikian ya Pak Romi Sudite, sudah dijawab sama Bapak Nyoman untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan berikutnya boleh nggak Pak? Ya. Selamat pagi Bapak Nyoman. Saya sebenarnya wali murid dari murid Bapak salah satunya, tapi saya tidak mau mengatakan ini siapa, tapi yang jelas saya sangat mengapresiasi dari SMP Negeri 6, apalagi waktu kemarin ikut giat pembersihan Pak. Boleh ceritakan itu yang giat pembersihan waktu ulang tahun ke-29 yaitu kayak di pantai pelabuhan dan segala macamnya itu, boleh diceritakan itu niat ide awalnya kok bisa melakukan kegiatan tersebut, yaitu giat pembersihan lingkungan, seperti apa? Iya, terima kasih. Tapi ini nggak ada namanya Pak ya. Silakan. Terima kasih ini Bapak atau Ibu, saya kurang tahu nih. Bapak atau Ibu nggih, mohon maaf dari wali murid. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih sudah mempercayakan anaknya untuk kita didik di SMP Negeri 6 Singaraja. Mari kita bersama-sama Bapak atau Ibu kita melakukan yang terbaik untuk generasi kita. Karena anak Bapak Ibu juga anak kita juga kalau di SMP 6. Kalau di sekolah miliknya Bapak nih. Kalau di rumah milik orang tuanya. Jadi itu kita berkolaborasi gitu jadinya. Terkait dengan pertanyaan itu bersih-bersih itu perlu kita ketahui bahwa bersih-bersih ini kita sudah lakukan. Sudah sering continue. Sudah continue. Ya. Ini terkait juga memang Bu. Pertama kepedulian kita kepada lingkungan. Karena kita juga kan selain Bu, selain sekolah penggerak, kita juga menyandang sekolah adiwiyata nasional. Kemudian sekolah DHK Bu. Kita sudah 2 kali mendapatkan emas untuk DHK itu. Itu. Jadi salah satu indikatornya adalah sekolah itu peduli dengan lingkungan. Selain dengan kalau kita
DHK kan begitu Bu. Jadi harmoni manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia atau sosial, dan manusia dengan lingkungan. Lingkungan. Dan ini merupakan program rutin. Kemudian yang kebetulan kemarin juga program rutin yang memang kita lakukan tidak saat di hari ulang tahun saja. Oh, oke. Berarti yang kemarin ini bukan hal yang istimewa sebenarnya ya? Sudah biasa. Sudah biasa. Jadi kita yang misalnya bersih-bersih di taman kota. Oh, oke. Kemudian bersih-bersih di Taman Pahlawan. Oh iya. Rutin itu. Oh, oke, siap. Kemudian di lingkungan sekitar, seperti di pelabuhan. Kemudian di apa namanya? Di Lingge kemarin Bu, di Pantai Lingge itu. Oh iya, oke. Juga bersih-bersih sekitar sungai itu, bantaran sungai itu. Jadi kita memang secara rutin melakukan itu sebagai salah satu program peduli lingkungan itu. Kita sapa dulu penelpon ya Pak ya. Silakan, Ini mumpung ada yang bergabung bersama kami di 0362 24644. Selamat pagi. Om Swastiastu. Selamat pagi. Ini pasti bestian ya. Guru saya dan guru saya. Kirain saya berbestian. Pak Nyoman, Sudiana, Mbak Irna, Wayade. Suaranya kecil sekali Wayade, katanya nggak didengar nih karena memang kita ada event. Nah, sekarang baru ya. Anak-anak mana sih? Oh, tanggal kudu ulang tahun nih Nyoman. Tanggal 5 Oktober. Wow, boleh. Wah. Ya. Man. Ibu tuh kan sedang nak masih tamat itu nak dong. Nupaknya. Pak. Dana justru nih kata isi kang dulu. Bangunnya tukang ngomong genep. Iya. Terus Nggih. SMA 2 terus Covid. Ya. Patung mikirnya bahasa. Bang, ini sidang. Terus barengan ngomong ya. Menjadi apa kegiatannya di Ramin? Sekarang di sini lagi ada Festival Pelajar Nusantara, Pak. Oh, yang di RRI? Iya. Yang kamu cuma sibuk kan? Iya, kalau gitu nanti bisa lihat di YouTube aja. Iya. Iya. YouTube enggak punya dan tidak bisa. Oh, nggak bisa. Nanti saya diajarin ya. Siapa mau ngajarinnya ini Nyoman, alhamdulillah. Iya aja. Ya Mbak Irna. Yeah. Aku ngajarinnya pun rezekinya yang kena lengan nih. Mbak Irna. Aman di kemadan ini. Oh, gitu. Selamat ya. Selamat berjuang. Iya, terima kasih Pak Made. Om Santi. Om. Baik, sudah ada Papa Made Ribak di Delot Peken yang bergabung nih. Ada lagi penelpon Pak, kita sapa kembali ya. Om Swastiastu, selamat pagi. Om Swastiastu, selamat pagi. Salam sehat, salam tangguh. Salam tangguh, salam sehat. Ya, terima kasih nih. Dengan siapa ya Bapak? Mohon maaf nih. Burung berpagi. Nah, cakep. Iya, Papa Dimas. Papa Dimas. Di Panji Anom ya. Oh, Papa Dimas Panji Anom. Yes. Iya. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Ya, narasumber siapa ini? Nggih. Begini ya. Sebagai masyarakat kita selalu mendukung dan mensupport kegiatan yang dilaksanakan ini. Semoga berkelanjutan menjadi dan juga menjadi acuan buat sekolah lain kan begitu. Karena apa? Ini menyangkut juga kebersihan yang sangat penting sekali. Kalau sudah lingkungan bersih, jiwa hati, jiwa kata kita akan bersih. Kalau lingkungan itu kotor, otomatis mengikut hati pikiran kita akan kotor. Contohnya seperti itu. Baik, Papa. Halo? Wah, terputus nih kayaknya. Kayaknya faktor sinyal atau faktor pulsa ini. Mohon maaf Pak Dimas, terputus nggih? Iya, terputus ini. Jadi tadi Pak Dimas menyampaikan semoga jaya terus, berkelanjutan juga karena kebersihan itu kan yang paling utama. Selama bersih kita pasti akan nyaman dalam melakukan tugas ya. Muridnya, ya gurunya, seperti itu ya. Nanti tanggapi Pak ya, tunggu kita masih bergabung kembali nih, ada yang bergabung. Halo, selamat pagi, Om Swastiastu. Selamat pagi, Om Swastiastu. Selamat pagi. Ini Pak Nyoman nggih? Narde.
kok. Oh, Pak Narte. Ini Pak Nyoman. Kira Pak Nyoman. Sudarsana. Nggih, Pak Narte silakan. Ya. Pak Jero, Rahayu Rajeng. Rahayu Rajeng, Pak Narte, Jakarta niki. Yang Nimrod, saya salut dengan ada beberapa aktivitas ya, karena kurikulum merdeka, kemudian profil pelajar Pancasila, karakternya, lagi maksudnya ada metode matematika itu garing apa gampang ya, gasing Pak, gasing. Tadi ingatkan garing. Tadi Pak Bupati juga sangat mengapresiasi. Malah saya sebagai mantan dosen Uniksa, mudah-mudahan Pak Jero ini komitmen dengan komunikasi dengan Uniksa, jangan sampai dari Jawa atau dari luar Bali, dari luar Uniksa memberikan metode daring itu gasing Pak. Gampang, asik, menyenangkan. Mudah-mudahan Uniksa punya visi yang sejenis itu sehingga matematik tidak menyeramkan, menyenangkan, karena sudah cukup banyak para doktor, guru besar di Uniksa. Mudah-mudahan bisa mengimplementasikan di Buleleng sebagai Singaraja kota pelajar. Itu titipan saya, karena saya sudah punya aset lagi ke Uniksa, tidak bisa berkomunikasi langsung, tapi lewat radio, lewat komunikasi lain bisa. Tapi karena Pak Jero sebagai akademisi dan guru, ada program-program, mohon ini disambungkan atau dikomunikasikan. Selanjutnya, kemarin saya dengar ada penilaian lingkungan untuk SMP saya dengar di radio ada Adiwiyata itu Pak. Iya. Adiwiyata. Ada penilaian, mudah-mudahan bukan penilaian ada juara 1, 2, 3, 4, 5 itu menjadi tujuan, tetapi bagaimana sekolah itu asri, nyaman, teduh. Kemudian tidak aja bersifat pajangan, tetapi siswa itulah yang belajar membuat lingkungan, kemudian ada tanaman bisa dimanfaatkan untuk obat, untuk bisa dimakan, sayur dan sebagainya, sehingga bermanfaat bagi kehidupan manusia atau sekolah. Kemudian yang terakhir, saya mohon untuk anak-anak SLTP atau SMP ini, pendidikan karakternya diteruskan, karena sering mendengar berita ada penyalahan penyimpangan seks, ada ditangkap, kemudian ada dibina, kemudian kan kemarin kan diskusi saya dengar itu. Untuk itulah bagaimana sebagai pimpinan sekolah SLP, mungkin SMA, apakah dengan pelajaran biologi pendidikan seks itu patut diberikan dengan metode yang seperti tadi, juga menyenangkan, menggembirakan, dan mencegah. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Narte, Om Santi Om ya. Baik, mungkin ditanggapi dulu untuk pertanyaan dari Pak Narte dan juga tadi sampaian dari Bapak Made. Dimas ya. Ya, silakan. Pak Dimas. Pak Dimas ya. Baik, terima kasih. Mungkin yang saya jelaskan ini sama juga dengan sebagian dari pertanyaan Pak Narte dan kemudian Pak Dimas, mungkin hampir sama ada yang sama ya. Kurang lebih terkait sama. dengan lingkungan yang berkelanjutan itu ya, pemelihara lingkungan. Dari awal kita Kenten Ibu, kita sudah sampaikan ke guru-guru
bahwa apa yang pertama begini, kalau membuat sesuatu yang membuat misalnya taman-taman untuk membuat hal yang asri Bu ya, itu gampang, tetapi yang sulit adalah memeliharanya. Iya. Itu yang sulit. Nah, dari saya sejak pertama kali bertugas di CP2 Sukusade, jadi sebelum CP6 saya bertugas Oke. Kita yang sendiri sudah punya cara strategi bagaimana terutama untuk memelihara lingkungan sekolah. Dan strategi itu cukup efektif, bagus sekali. Dibuktikan dengan ketika saya di CP2 Sukusade di kepala sekolah. Sekolah itu yang sebelumnya terkenal dengan 10 terkumuh di Bali. Itu menjadi juara 2 lomba skala sehat. Itu. Wow. Dan yang kita lakukan itu sebenarnya bukan lomba, Ibu. Iya. Kita membuat sekolah itu nyaman. Iya. Nyaman, asri, sama seperti yang disampaikan oleh Pak Nardi tadi. Kemudian berkelanjutan, tidak saat lomba, kita memang tidak untuk lomba sebenarnya. Jadi untuk kita sendiri biar nyaman, itu untuk lingkungan. Dan ketika memang ada lomba karena kita sudah melakukan, terbiasa, tidak beban kita, tinggal nilai, mungkin mungkin disempurnakan lagi sesuai dengan kriteria penilaian, sehingga kita lolos itu. Kemudian di CP6 juga kemarin yang tahun lalu ya, Adiwiyata itu merupakan kita juga mendapatkan. Kalau yang sekarang luar biasa juga, ini banyak sekolah di Buleleng, kalau nggak salah ada 7. Ada 7. Kalau tahun lalu cuma 2 Ibu. 2 yang lolos di Adiwiyata ke nasional. Nanti setelah Adiwiyata nasional ke Adiwiyata mandiri. Dan kita Niki mungkin kalau mudah-mudahan ketika ada penilaian Adiwiyata mandiri juga kita tidak merasa beban, karena kita sudah biasa. Kebiasaan sehari-hari seperti itu bisa dirinya. Karena biasa. Ya, dan memang nyaman Ibu. Iya. Karena Beda itu ya memang ya. Buktinya sekarang anak-anak betah sekali di sekolah. Betah di sekolah, dan karena memang istilahnya kita membuat sekolah yang asri. Itu juga penilaiannya kan bukan dari kita sendiri juga. Kemarin ada, ini mohon maaf, ada dari teman dari Medan. Ada teman saya dari Medan, kebetulan dia ke Bali. Ini guru ini ya Bu. Teman guru waktu di Timur asal dari Medan. Kemudian saya ajak ke sekolah, dia sempat kaget. Kalau di Medan tidak ada sekolah seperti ini Bapak. Yang ada mungkin sekolah-sekolah khusus saja yang seperti ini. Kalau sekolah negeri tidak ada seperti ini. Bilang begitu karena memang asri. Terus yang kedua, ada hal yang lucu Bu. Karena kita pesan sesuatu barang, kemudian saya kasih lokasi karena saya belum datang. Dia sempat kaget. Kok ini sekolah apa lain? Itu salah satu kan bukan kita yang nilai. Orang lain yang menilai. Dan banyak, itu saja ketika di PPDB ini terutama Bu, karena mungkin belum tahu CP6, ketika dia tidak lolos di sekolah yang diinginkan, yang mungkin mereka inginkan, itu mereka akhirnya dibawa ke CP6 dan kaget juga. Saya kira tidak seperti ini CP6-nya. Akhirnya mereka mantap untuk masuk di CP6. Itu gininya. Itu yang kita coba, artinya dari tampilan awal, dari tampilan pertama kita sudah memang istilahnya kalau kita lihat kan casingnya harus bagus dulu. Tampilan awal ya. Tapi bukan casing saja, sampai ke dalam kita gitu kan, sampai masuk ke dalam lagi ternyata itu. Karena kita program dan seterusnya. Kita mempunyai banyak inovasi Bu. Di lingkungan kita adalah istilahnya taman vertikal. Tadi selain dengan Nyodaksin itu kan merupakan inovasi juga. Itu. Kemudian taman vertikal, kemudian juga kita pemanfaatan lahan-lahan sempit itu, sehingga memang betul-betul sekolah itu menjadi asri. Dan yang paling gini sekali, ada yang memang menangani, dan yang menangani itu sebenarnya bukan guru-guru saja, tapi siswa. Kita punya siswa yang terdiri dalam komunitas siswa pencinta lingkungan. Mereka betul-betul luar biasa. Jadi anak-anak yang mungkin istilahnya dia tidak punya kemampuan keterampilan khusus, kita arahkan ke sana. Jadi betul-betul mereka. Kemudian juga selain itu juga di mata pelajaran di biologi. Pengembangbiakan, vegetatif, seperti mereka lah yang menanam itu. Itu gininya. Baik.
Kemudian terkait dengan apa namanya pendidikan karakter itu memang seperti tadi di 4 pilar itu, di mata pelajaran, di kurikuler, di ekstra dan di budaya. Itu yang kita itu. Kita sapa kembali penelpon Bapak karena waktunya makin nggak kerasa ini 50 menit ya. Halo, selamat pagi, Om Swastiastu. Selamat pagi, Om Swastiastu. Nggih. Pak Sutaya? Nggih, durus Pak Sutaya. Saya 70 nggih. Nggih. Saya ini sangat tertarik ini ya. Nggih. Dengan Festival Pelajar Nusantara. Oh, ini sepertinya program dari pendidikan ya. Nggih. Saya namanya karena ada pelajar ya. Nggih. Mungkin saya ingin bertanya ya. Apakah festival ini tujuan akhir atau visinya ini apakah nantinya anak-anak itu diharapkan itu agar memiliki kompetensi ya. Kompetensi terutama sekali bernalar kritis ya, kreatif, inovatif, bisa berkolaborasi, bisa berkomunikasi dan selalu untuk menjadi itu jadi profil pelajar Pancasila. Mungkin itu tujuan terakhir. Dan juga peduli kepada lingkungan, kepada sosial dan sebagainya. Apakah ke sana arahannya ataukah mungkin salah satu bidang itu yang memang diharapkan nanti. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya tertarik yang tadi juga ini juga ditanyakan tentang gasing ya. Jadi program itu matematika ataupun numerasi tentang cara menyenangkan, menghasilkan gasing. Ada yang mengatakan apakah betul ya gasing itu singkatan daripada gaduh dan bising gitu ya. Anak-anak diajarkan ataupun dilatih gitu ya supaya dia bisa cepat gitu ya. Cepat itu bisa memahami itu tentang dasar-dasar itu matematika, apakah perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian dan sebagainya secara cepat itu sehingga bentuknya di sini gaduh dan bising. Nah ini sering juga anak itu terpacu, dia senang, asik ya. Apakah seperti itu? Terima kasih Om Rahayu. Santi Om. Terima kasih Pak Sutaya. Mungkin saya hanya bisa menambahkan dulu sebelum dijawab sama Bapak Nyoman ya Pak Nyoman ya. Kalau FPN ini Festival Pelajar Nusantara sebenarnya adalah acara spesial dari RRI Pusat yang memang diselenggarakan di seluruh RRI yang ada di Indonesia, yang melibatkan tentunya pelajar karena memang kita menyambut Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Nah kebetulan hari ini yang hadir adalah Bapak Nyoman Sudiana SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Singaraja yang kebetulan juga ulang tahunnya di bulan Oktober. Jadi gitu ya. Nah tapi ada kaitannya ya Pak dengan FPN dan juga prestasi-prestasi yang disampaikan tadi sama Bapak Nyoman. Silakan mungkin disampaikan seperti apa Pak? Tanggapannya dari apa yang disampaikan Pak Sutaya. Oke, terima kasih Pak Sutaya. Selamat pagi, Om Swastiastu. Terima kasih sudah juga ikut interaktif di acara ini. Mungkin Tiang jawab secara singkat Bapak. Yang ini tadi juga ada kaitannya dengan Pak Narti masalah gasingnya ya. Tadi kan belum dijawab ya. Betul. Oke, saya jawab ini dulu terkait dengan EPN ini Bu. Ini merupakan salah satu ajang untuk gini Bu, mengetes produk dari sekolah masing-masing. Terkait dengan P5 tadi. Salah satunya adalah tentang ini kreativitas anak-anak, entah nanti dengan memaparkan sampah. Ya kalau nggak salah sekarang kan ada fashion pakai ini. Fashion dengan menggunakan barang-barang bekas. Barang bekas itu gininya. Itu salah satu ajang untuk mereka gitu gininya. Terus terkait dengan gasing, bisa saja Bapak diplesetkan gaduh dan bising, karena memang pembelajaran itu gaduh dan bising. Tetapi gaduh dan bising dalam artian positif. Itu kalau menurut Tiang nih. Selain memang kalau di arti gininya kan gasing itu istilahnya asik dan menyenangkan gitu gini ya, gampang, asik dan menyenangkan. Terkait dengan metode gasing ini, kalau Tiang lihat Ibu, ini sebenarnya komitmen kita ini Ibu. Saya yakin setiap sesuatu yang memang dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang ikhlas dan memang kita bisa bergembira melakukan dengan senang hati. Dengan senang hati pasti hasilnya bagus. Sama seperti di gasing ini. Saya harapkan nanti ini untuk gasing ini tidak berhenti sampai di sini. Jadi ketika ada pelatihan
euforianya itu gini sekali, tapi setelah itu tidak ada apa-apa. Iya. Jadi tenggelam lagi dia gitu. Dan yang yakin setiap metode itu tergantung juga dengan bagaimana anak itu menerimanya. Memang ada anak yang memang senang belajar dengan cara seperti itu, ada yang menyendiri. Tetapi yang paling ini sekali adalah kontinuitas. Kemudian ini kan sama dengan pembelajaran gini Bu, seperti triknya. Kemudian yang penting ini di drill terus menerus. Dan hasilnya tidak instan berarti selesai, tidak, harus terus itu. Apalagi matematika. Matematika tidak bisa dipelajari satu kali selesai, tidak. Itu harus terus bersambung terus dan harus continue. Mungkin pembelajarannya itu memang kalau sekarang istilahnya di kurikulum merdeka adalah berdiferensiasi, agak berbeda dari biasanya. Karena agak berbeda dari biasanya pasti menyenangkan Ibu. Tapi kalau terus menerus begini. Dan apalagi hal baru gitu kan ya. Itu gininya. Jadi harus terus ada. Nah, terkait dengan Pak Nardo tadi, saya yakin di Undiksa itu banyak memang mahasiswa, dosen yang memang bagus-bagus. Apalagi kemarin kan dapat prestasinya juga banyak sekali. Cuma sekarang kan seperti saya sampaikan tadi, komitmen, kolaborasi semua pihak, sehingga itu memang betul-betul berjalan. Itu ya. Kalau memang berjalan dengan itu udah baik dan continue, saya yakin pasti memperoleh hasil yang maksimal. Sama seperti gasing ini kan 3 tahun berikutnya baru kelihatan dia gitu. Tapi kalau mandek di tengah jalan sudah ada kelihatan begitu. Jadi harapannya mudahan sih jalan terus Pak ya. Karena memang saya juga lihat asik sih. Asik ya. Asik memang ya. Dan ini memang bagus Ibu. Niki rencananya kan dari yang pelatihan ini nanti akan diimbaskan. Bagus ini gidinya. Baik. Ini luar biasa nih Pak. Ada pertanyaan terakhir sebelum closing statement ya Pak. Ya ini waktunya sangat luar biasa nih. Yang hari ini juga banyak sekali nih pemerhati. Karena ini menyangkut pendidikan dan kreativitas anak. Selamat pagi, ini dari Ibu Made di Sambangan. Kalau dari sekolah Bapak nih, budaya sekolahnya seperti apa yang dilakukan? Itu saja. Sukses Pak untuk infonya. Terima kasih Ibu Made di Sambangan. Oke, terima kasih Ibu Made. Selamat siang ya. Sudah ikut aktif, ikut interaktif. Terkait dengan budaya yang kita lakukan di sekolah, seperti yang sampaikan tadi bahwa budaya sekolah itu merupakan pembiasaannya. Terutama kita adalah pembiasaan yang terkait dengan hal-hal yang baik. Budaya itu kan hal yang baik kita inginnya. Salah satu contoh adalah disiplin. Kemudian terkait juga dengan mungkin kalau kita lihat budaya itu terkait dengan kearifan lokal. Itu beda lagi ya. Jadi salah satunya adalah kalau seperti tadi di Semi Negeri 6 tadi kan salah satunya adalah seperti tadi sembahyang itu menggunakan daksine. Kemudian mereka yang memimpin persembahyangan mungkin harus sudah semua sekolah itu gininya. Kemudian juga dibiasakan mereka seperti salam santun 5S itu kan sudah hal yang biasa Ibu. Hal-hal yang mungkin yang berbeda itu mungkin seperti tadi. Jadi bagaimana mereka bisa membiasakan diri untuk mengelola hal-hal yang baik di sekolah. Contoh misalnya di pembersihan, kan seperti tadi sudah kemana-mana lah Pak. Kemudian ada lagi program berbagi, peduli dan berbagi. Itu sudah kita biasa di ulang tahun sekolah Ibu. Anak-anak mengumpulkan beras 1 gelas itu. Satu gelas untuk ini dipakai, kemudian mengumpulkan barang bekas kita sumbangkan ke orang-orang yang memerlukan, terutama ke panti asuhan. Kita sudah ke masyarakat sekitar sudah pernah ke panti asuhan, mungkin hampir semua panti asuhan di Kabupaten Buleleng kita sudah pernah sumbangkan itu. Jadi itulah budaya-budaya positif yang kita bangun. Baik, luar biasa. Ada lagi Pak? Sebagai closing statement nih. Waktunya ternyata nggak terasa lagi 2 menit ya nih. Jadi emang sangat luar biasa untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Singaraja dan juga pemirsa YouTube RRI Singaraja. Sebagai closing statement nih Pak Nyoman, apa yang ingin disampaikan kepada pendengar kami? Silakan. Oke, sebagai closing statement untuk Bapak Ibu peserta atau yang bisa ikut kegiatan ini, saya ucapkan terima kasih. Mari kita bersama-sama
melakukan yang terbaik untuk anak didik kita, karena kita di sekolah nih Ki. Okay. Jadi bahwa pendidikan itu bukan tanggung jawab di sekolah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Terutama untuk anak-anak SMP ini adalah anak-anak yang riskan sekali. Mari kita bersama-sama mendampingi mereka, membina mereka, karena mereka merupakan aset negara. Itu, ya. Dengan kita bersama-sama, kita harapkan masa depan pendidikan kita lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nyoman kesempatannya dan juga hadirnya. Luar biasa, salam sehat selalu, makin sukses juga SMP Negeri 6-nya, dan selamat ulang tahun sekali lagi. Terima kasih. Iya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar. Demikianlah dialog interaktif kami pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas atensinya, dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Pro 1